Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafni Hamdika Putri dengan NIM 2101035120002 dari kelas Pendidikan Fisika ICP Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan materi mengenai pendidikan dan pembangunan dari mata kuliah pengantar pendidikan. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai esensi pendidikan dan pembangunan, titik temu antara keduanya, peranan pendidikan dalam pembangunan, terkhusus pembangunan sistem pendidikan nasional. Nah, dari gambar di atas menunjukkan bahwa balita merupakan satu-satunya potensi bagi sumber daya manusia. Artinya, sejak balita, kita akan dituntut untuk memilih pendidikan dan pembelajaran seperti apa yang kita inginkan di masa yang akan datang. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas 3 hal mengenai pendidikan dan pembangunan, yaitu yang pertama, esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Yang kedua, sumbangan pendidikan pada pembangunan. Yang ketiga, pembangunan sistem pendidikan nasional. Yang pertama adalah esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selalunya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik, jalanan, jembatan, alat transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal dari manusianya, bukan pada lingkungannya seperti perkembangan ekonomi dan yang lainnya. Pembangunan berorientasi pada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Mengapa pembangunan dikatakan bertumpu dan bertolak dari manusia? Karena hanya pembangunan yang terarah kepada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang dapat meningkatkan martabatnya sebagai manusia. Peningkatan martabat tersebut merupakan final dari pembangunan. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtiar ke dalam diri manusia, berupa pembinaan pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif serta keterampilan kerja. Ikhtiar ini disebut pendidikan. Di sini jelas terlihat betapa pentingnya pendidikan yang memungkinkan berubahnya potensi manusia menjadi aksidensi dari naluri menjadi nurani, sehingga manusia menjadi sumber daya atau modal utama pembangunan yang manusiawi. Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungannya serta dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Jadi, pendidikan mengarah ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan mengarah keluar yaitu ke lingkungan sekitar manusia. Uraian di atas menunjukkan status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antar keduanya. Yang pertama, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar diri manusia. Dan yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan. Kedua adalah sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh hasilnya tidak segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara dimulainya proses usaha dengan tercapainya hasil. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi, di antaranya A. Segi sasaran, B. Segi lingkungan, C. Segi jenjang pendidikan, dan D. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. 1. Segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi, tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya manusia yang memiliki jati diri dan dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. 2. Segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini menunjukkan peranan dalam berbagai lingkungan, di antaranya A. Lingkungan keluarga.
Dalam lingkungan keluarga, anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Di samping itu, kepada mereka ditanamkan keyakinan-keyakinan yang bersifat penting, utamanya hal-hal yang bersifat religius. B. Lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan keluarga, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. C. Lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan, khususnya mereka yang tidak sempat melanjutkan proses belajarnya melalui jalur formal. 3. Segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada para peserta didik secara berkesinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya, pendidikan tinggi berkualitas jika pendidikan menengahnya berkualitas, dan pendidikan menengah berkualitas jika pendidikan dasarnya berkualitas. 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertanahan, dan lain-lain. Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan jika diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang yang dimaksud hanya tersedia jika pendidikan berbuat untuk itu. Uraian tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan seperti dikemukakan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Pada langkah pertama, pendidikan menyiapkan manusia sebagai sumber daya pembangunan. Kemudian, manusia selaku sumber daya pembangunan membangun lingkungannya. B. Pada instansi terakhir, manusialah yang menjadi kunci pembangunan. Kesuksesan pembangunan sangat tergantung pada manusianya. C. Pendidik memegang peranan penting karena merekalah yang menciptakan manusia, pencipta pembangunan. Yang ketiga adalah pembangunan sistem pendidikan nasional. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun dan apa wujud pembangunan sistem pendidikan? Setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia karena hanya manusia yang dapat dididik dan harus selalu dididik. Biasa dikatakan, manusia hanya mengejar kesempurnaan agar dekat dengan kesempurnaan, tetapi tidak pernah menyatu dengan kesempurnaan itu sendiri. Persoalan pendidikan juga dapat dilihat sebagai persoalan nasional karena pendidikan berhubungan dengan masa depan bangsa. Untuk dapat menyongsong suasana hidup yang diperlukan itu, maka sistem pendidikan harus berubah. Jika tidak, maka pendidikan sebagai perubahan sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Strukturnya, kurikulumnya, pengelolaannya, tenaga kependidikannya mau tidak mau harus disesuaikan dengan tuntutan tersebut. Lalu, apa wujud pembangunan sistem pendidikan? Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu 1. Aspek filosofis dan keilmuan, 2. Aspek yuridis atau perundang-undangan, 3. Struktur, dan yang keempat adalah kurikulum. A. Hubungan antar aspek-aspek. Aspek-aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi butir-butir yang lain karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Artinya, struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain harus mengacu pada aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis. B. Aspek filosofis keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan, rumusan tujuan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan sifat hakikat manusia yang bersifat kodrati, yang berarti pula bersifat wajar. C. Aspek yuridis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif tetap. Hal ini dimungkinkan oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 isinya ringkas sehingga sifatnya lugas. Beberapa pasal melandasi pendidikan, baik yang sifatnya eksplisit yaitu pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 32, maupun yang sifatnya implisit yaitu pasal 27 ayat 1 dan 2 serta pasal 34.
Pasal-pasal tersebut yang sifatnya masih sangat global dijabarkan lebih rinci ke dalam bentuk undang-undang pendidikan. Berdasarkan undang-undang pendidikan inilah sistem pendidikan disusun dan dilaksanakan. D. Aspek struktur. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan, lama dan waktu belajar dari jenjang satu ke jenjang yang lain sebagai akibat dari perkembangan sosial budaya dan politik. E. Aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan kurikulum berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan dimaksud mungkin mengenai materinya, orientasinya, pendekatannya, ataupun metodenya. Kurikulum dan sistem pendidikan persekolahan di negara kita telah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan dalam perjalanannya. Dari uraian di atas, terlihat betapa perlunya sistem pendidikan selalu disempurnakan, khususnya dari segi kurikulumnya. Jadi kesimpulannya, menurut pendapat saya pribadi, pendidikan di Indonesia sudah berkembang sebagaimana mestinya. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara lain, karena pada dasarnya, negara kita sendiri membutuhkan bantuan kita untuk berkembang khususnya di bidang pendidikan. Sedangkan untuk bidang pembangunan, ada banyak sekali bukti-bukti bahwa Indonesia sudah mengalami kemajuan. Beraneka macam pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah yang pastinya merupakan alumni dari peserta didik yang telah berhasil membangun negerinya. Oleh karena itu, sebagai penerus dan calon pendidik, kita harusnya memiliki misi yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar hasil dari manusia yang kita didik bisa membangun Indonesia. Itulah tadi penyampaian materi tentang pendidikan dan pembangunan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi calon penerus-penerus bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.